Ya, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang kita kasihi dan saudara dan saudari seiman yang ada di kebaktian ini pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ya kita mengalukan kedatangan yang baru. Amen. Patrick dengan Betty. Ya, orang yang baru, orang yang lama juga. Oke, dan kita juga mengucapkan selamat pagi dan bertemu lagi, sungguh bersukacita. Ada sukacita? Ya, kepada mereka yang tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari kita seiman di dalam Facebook. Haleluya. Selamat pagi. So, oke. Oh, kita mau berdoa. Boleh kita berdiri sekali lagi? Oke. Katakan bersama saya, selepas saya kamu katakannya, oke? Dengan suara yang nyaring sekali. Yes. Amin. Oke, katakan. Yang lemah. Apa saja yang menghalang. Yang miskin. Bermasalah. Penyakit. Keluar. Dalam nama Yesus katakan. Amin. Haleluya. Berlaku pada kita yang percaya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Saya Pastor Miller Likup. Selamat datang pagi ini. Hari Minggu 19 hari bulan Mei. Tahun 2024. Kepada Syul Kandis Baptist Church ya. Di Metro City, Matang Jaya, Kuching. Oke. Tanpa lengah lagi. Pada beberapa minggu yang lalu. Khotbah saya adalah tentang penderitaan Yesus dan kemudian Yesus mati di atas salib, yaitu tubuh dan darah Yesus. Dan hari ini tajuk khotbah saya adalah kebangkitan orang mati. Ada amin. Kamu dan saya akan dibangkit kembali kan? Oke. Ya. Saya mau merujuk kepada perjanjian baru kepada Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 pasal 11 ayat 1 sehingga 45. Boleh baca sendiri ya. Tetapi saya mau meringkaskannya. Tadi kita telah mendengar saudari kita N bersaksi daripada Yohanes pasal 11 juga ya. Oke. So, apa yang berlaku di sini yaitu sahabat karib Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 11 namanya Lazarus. Sebenarnya Lazarus itu lebih daripada sahabat karib Yesus. Firman di dalam Yohanes pasal 11 ayat 3 mengata dia adalah yang sahabat yang dikasihi Tuhan, sangat dikasihi Tuhan. Dan dia menerima berita Lazarus sakit. Dia yang dikasihi Tuhan sakit. So, kemudian kita mau pendekkan cerita. Dan firman Tuhan mengata Yesus sengaja melambatkan diri di tempat mana dia sedang berada pada masa itu di seberang Yordan. So Lazarus dengan saudara-saudaranya bernama Maria dan Martha, mereka diam di daerah Bethania ya. Bethany. So Yesus sengaja melambatkan untuk mengunjungi Lazarus yang sakit itu. Dan kemudian bila Yesus dan muridnya pergi ke daerah Bethania untuk menjumpa dengan Lazarus, Yesus di ayat 17 mengata, bila Yesus tiba di sana, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kalau orang berbaring di dalam kubur itu apa tandanya? Apakah dia tidak dapat bernapas? Dia memang
Mati sudah ya. Dan firman Tuhan mengata ayat 21, Lazarus sudah mati. 4 hari mati di dalam kubur ya. Oke. Ayat 21 mengata, Maria mengata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta ini ya, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada zaman akhir. Apa yang dimaksud Yesus pada masa itu adalah tentang Lazarus. Tetapi yang didengar mata, yang difahami mata adalah tentang zaman akhir. Selalu tidak kamu dan saya, bila kita mendengar sesuatu ini, apa yang dikata orang itu lain yang kita paham. Puji Tuhan, Yesus terus mengatakan kebenarannya. Ya, Yesus menjawab. Jadi kita tahu di sini orang Israel mereka percaya tentang kebangkitan orang mati di zaman akhir. Oke? Dan ayat 25 Yesus mengata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Jadi kita melihat di sini, kemudian Yesus pergi ke kawasan pekuburan. Di sana tadi kita dengar saksian ya, dari N. Apa yang berlaku? Oke, saya baca. Yesus dari luar kubur itu. Kubur itu adalah gua. Yesus mengatakan sebelum itu, angkatkan batu itu, keluarkan batu itu. Tetapi Maria mengatakan, sudah mati 4 hari, sudah berbau wangi, bau busuk. Oke? So tetapi Lazarus, mari keluar. Haleluya. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Banyak orang di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Diberkatilah orang yang melihat dan mendengar mujizat yang percaya. Amen. So, kini Yesus bukan hanya membangkit Lazarus di sini. Ada beberapa kali juga di merata tempat di Israel itu Yesus membangkit orang mati. Dan juga kita membaca di dalam Perjanjian Lama ya, Ilya di dalam bahasa Inggris adalah Elijah. Dia membangkit seorang anak lelaki balu. Mana? Boleh baca di dalam 2 Raja-Raja, 1 Raja-Raja. Yang mengambil nota tolong tulis ya. 1 Raja-Raja pasal 17. Cari di sana. Dan kemudian yang mengganti Ilya siapa? Nabi Elisha. Kita ada Elisha tadi main drum penuh urapan. Haleluya. Nabi Elisha. Dan Nabi Elisha juga membangkit anak lelaki perempuan yang kaya di kota Sunem. Di mana boleh mencari itu? Baca. Rujukannya adalah 2 Raja-Raja pasal 4. Yes. Dan bukan hanya zaman lampau. Sampai sekarang, zaman sekarang di seluruh dunia, kita sedang masih mendengar, ramai manusia, di Sarawak pun ada, bangkit
Yesus masih membangkit mereka dari mati. Amin. Melalui siapa? Melalui orang-orang Allah. Siapa orang-orang Allah ini? Orang-orang Tuhan semua di sini. Kita. Dengan kuasa apa? Roh Kudus. Kuasanya. Amin. Karena Roh Kuduslah yang membangkit Yesus dari mati. Amin. Dan Yesus menggunakan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jadi ramai orang sekarang yang mati di dunia ini dibangkit oleh Yesus melalui kamu dan saya lah. Yang digerak oleh Roh Kudus untuk membangkit orang itu. Oke? Dia mati, dia bangkit, hidup kembali menjadi manusia biasa, tetapi manusia fana. Jadi yang penting di sini, semua orang yang telah dibangkit Yesus ini di zaman Perjanjian Lama, Lazarus yang dibangkit Ilya ataupun Elisha ataupun siapa-siapa saja sekarang di dunia ini telah bangkit dari kubur, hidup kembali. Tetapi akhirnya nanti apa yang berlaku kepada mereka yang telah semua dibangkit itu akhirnya nanti juga akan mati kembali. Betul? Jadi apa yang dikatakan Yesus kepada Maria adalah dia akan membangkit Lazarus yang mati. Tetapi Maria mengatakan, aku percaya, aku tahu bila akhir zaman Lazarus akan bangkit. Jadi ada dua kebenaran di sini. Yesus masih membangkit orang mati sekarang melalui kamu dan saya. Tetapi kebenaran yang penting sekali, yang sungguh-sungguh penting, kebangkitan orang mati adalah di akhir zaman. Di akhir zaman. Oke? Kepada kamu dan saya, bila kita mati, kita dibangkit, hidup kembali dengan tubuh apa? Amin. Oke, kita mau lihat itu nanti ya. Oke, jadi ini kebangkitan orang mati akan berlaku. Klimaksnya, yang kemuncaknya di akhir zaman ya. Oke, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 itu Yesus sendiri mengatakan kepada Maria. Apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Dia. Berartinya Yesus lah yang membangkit orang yang mati kembali hidup. Dan Yesus lah yang memberi orang yang mati itu hidup. Seperti manusia sekarang. Manusia normal ya. Oke. Jadi apa yang dikata Yesus kepada Maria itu, bila Yesus mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup, adalah literal. Literal berarti seperti yang dikata Yesus, begitulah akan berlaku. Betul tidak? Lazarus bangkit kan? Tetapi Alkitab menunjuk kepada akhir zaman, kebangkitan akhir zaman. Paling penting itu. Oke? So, kamu dan saya, bila kita percaya Yesus, semua kita yang benar-benar percaya Yesus telah bertobat ya, yang menuruti mengikut Yesus dan setia sampai akhir, kita akan dibangkit hidup semula dalam tubuh yang baru. Yes, ini adalah untuk orang yang percaya. Supaya kamu dalam tubuh yang baru dengan saya boleh dimasuk Yesus, tempat kediaman kekal kita. Di mana itu? Bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. So pengharapan tetap dan bahagia kita sudah ditentukan di dalam Yesus. Amin. So kita mau bertanya, ini kebangkitan orang Kristen yang benar-benar Kristen. Kita mau bertanya soalannya, bagaimana pula orang yang bukan Kristen, orang yang tidak percaya pada Yesus? Ramai orang mengatakan aku Kristen, tetapi Yesus tahu hatinya tidak benar. So bagaimana kalau orang yang tidak percaya pada Yesus, yang masih dalam dosa, hanya Yesus mengampun dosa kan?
yang kemudian dia mati dalam dosa. Bagaimana? Bangkit kan? Halo? Tidak apa, saya jawab untuk kamu. Supaya kertas periksa kamu 100% pas. Yang di luar Tuhan, yang mati dalam dosa juga dibangkit. Tetapi untuk memendekkan cerita, mereka dibangkit dan Tuhan melihat nama-nama mereka ini tidak ada di dalam buku kehidupan. So mereka dilempar ke neraka. Itu setelah penghakiman pada hari yang terakhir. Amin. So saya mau mengatakan, oke, manusia adalah roh. Kamu dan saya adalah roh. Bila kamu dan saya yang benar, percaya pada Yesus, taat setia kepada Yesus, bila kamu dan saya mati, kemanakah roh kita itu? Hah? Kenapa? Firdaus adalah taman Allah. Kenapa mau main di taman saja? Surga. Firdaus sekarang di surga, taman Allah. So firman Tuhan mengata, kita yang benar percaya pada Yesus, nama kita sudah di surga. So bila kita mati saat itu, roh kita terus bersama Yesus di surga. Bagaimana pula tubuh kita? Di mana? Di bumi. Oke. Saya mau membaca daripada Yohanes pasal 12 ayat 26. Ini Yesus mengatakan kepada muridnya, barang siapa melayani aku, semua penyembah-penyembah yang benar melayani Yesus. Amin. Kita di sini melayani Yesus. Amin. Katakan, saya melayani Yesus. Bangga. Amin. Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, kata Yesus. Di mana Yesus sekarang? Di surga. Oke? Di situ pun pelayanku akan berada. So bila kita mati, kita akan pergi di Sinon, di sini, di sana. Dan ini satu daripada ayat-ayatnya. Ada ayat, boleh tulis yang lain ayatnya. Juga 2 Korintus pasal 5 ayat 6 dan ayat 8. Dan ada satu lagi saya mau memberi di sini juga, kamu boleh rujuk. Filipi pasal 1 ayat 21 sehingga 24, boleh baca ya. Oke. So, itu adalah kematian orang-orang Kristen yang benar. Amin. Bukan Kristen yang pura-pura. Bukan hanya nama saja Kristen, tetapi mulut Kristen, hati pun Kristen. Semuanya Kristen yang benar. Ya, yang dimiliki Yesus. So bila kita mati, roh kita di surga. Amin. So saya mau tanya, bagaimana pula orang yang tidak percaya pada Yesus, yang mati dalam dosanya, yang menentang Allah, menolak Yesus Kristus yang diutus Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bila mereka mati dalam dosa, di manakah roh mereka? Yes. Perut bumi. Apa alamatnya di perut bumi itu? Hades. Alam maut. Alam maut adalah tempat semua orang yang mati, yang menentang Allah, yang mengutus Yesus, menolak Yesus, tidak percaya. Ini bukan firman saya, firman Tuhan di perut bumi. Oke, saya mau membaca di alam maut itu, Hades ya, perut bumi ya, di dalam Lukas pasal 16
ayat 22 sampai 24 ya. Kita dengar benar-benar, oke? Dengan telinga kata Yesus ya. Lukas 16 ayat 22 sampai 24. Ini adalah Yesus yang menerangkan tentang kematian orang yang percaya dan orang yang tidak percaya pada dia. Oke, saya membaca ya. Dua orang di sini. Orang kaya dan orang juga bernama Lazarus. Lazarus di sini bukan Lazarus yang mati tadi. Di sini Lazarus ini adalah pengemis. Pengemis bahasa kita di sini peminta sedekah, orang miskin. Oke. Kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus. Pengemis ya, pengemis. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Ibrahim. Di manakah pangkuan Ibrahim ini di dalam perjanjian lama? Firdaus, paradise. Di manakah Firdaus ini di dalam perjanjian lama? Perut bumi. Right? Tadi kita mengatakan Firdaus, paradise di surga. Tetapi ini masih di dalam perjanjian lama. Firdaus di dalam perjanjian lama di perut bumi. Oke? So di sana Lazarus yang miskin itu mati. Tempat yang bahagia itu. Taman Allah. Ayat 23. Orang kaya itu pun mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Siapa ini menderita sengsara di alam maut? Orang kaya. Masih hidup ke dia? Firman mengatakan dia mati. Apa yang mati? Tubuh yang mati, tetapi roh dia hidup. Di alam maut dan menderita sengsara. Ia memandang ke atas. Jadi di perut bumi ada dua bahagian. Yang memandang ke atas. Orang kaya ini di tempat yang dipanggil apa tadi? Orang maut. Hades. Yang memandang ke atas. Dan di atas itu adalah tempat yang bernama Firdaus. Paradise. Jadi Firdaus dan alam maut adalah sama tempat di perut bumi. Itu perjanjian lama. Ingat, bila Yesus mati, dia masuk ke perut bumi. Dan dia bangkit kembali ke surga. Dia membawa mereka yang di perut bumi itu siapa? Firdaus. Dipindahnya ke surga. Sekarang Firdaus di surga. So siapa yang tinggal di perut bumi sekarang? Tempat yang dipanggil apa? Alam maut. Amen. Oke, apa yang berlaku di alam maut itu? Menderita sengsara. Oke, yang memandang ke atas yaitu ke Firdaus dari jauh. Dilihatnya Ibrahim dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru. Orang kaya di dalam alam maut ini berseru. Katanya, Bapa Ibrahim, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus. Yang ada di Firdaus itu. Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku. Wah, sungguh hausnya di dalam alam maut itu. Ya, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. So saya mau tanya, di alam maut semua orang yang mati tanpa Tuhan sekarang di perut bumi, enjoy ke apa? Sengsara, menderita. Apa yang membuat mereka menderita? Apa yang ada di sana? Api yang menyala. So, kita melihat ini belum neraka. Saya mau tanya, adakah orang yang masuk neraka sekarang berada di neraka? Bagus. Bible student di sini. Tidak ada orang di dalam neraka sekarang. Karena kenapa? Hari penghakiman akhir zaman belum dilakukan.
So tidak ada orang di dalam neraka sekarang. So semua orang tanpa Yesus. Itu sebab penting Tuhan mau kita pergi untuk memberitakan Injil supaya orang selamat daripada alam maut ini sekarang. Sudah api yang menyala di alam maut. Belum lagi neraka. Itu sebab kita dengar orang bersaksi, oh, di dalam neraka saya melihat orang ini, orang itu menyala, api yang menyala menderita. Itu bukan neraka, itu alam maut. Hadis. Di dalam Wahyu pasal 20, itu hujung zaman. Waktu hari penghakiman. Semua yang bukan milik Yesus, karena nama mereka tidak ditemui di dalam buku kehidupan, mereka dilempar ke dalam lautan api. Kekal selama-lamanya menderita, lebih lagi menderita. Itu lautan api adalah neraka. Ada amin? Jangan pergi sana. Jangan. Oh. Dulu kami ada geng. Kami main musik. Kami selalu happy hours. Minum bir, arak, semua minum. Ada seorang saudara saya. Dia mengata, saya tidak mau pergi ke surga. Karena di surga tidak ada biar, Bang. Tidak ada klub malam. Tidak ada. Oh, alangkah hampa dia kalau dia terus pikir begitu. Karena kita telah membaca Yesus dari mulut Yesus sendiri. Alam maut sudah menderita, apalagi neraka, kan? Jangan. Yes. So, kita telah membaca itu tadi alam maut, Lukas pasal 16 ya. Oke. So, di dalam banyak orang sekarang pun sedih, tidak percaya dengan adanya surga. Tidak percaya neraka itu tempat penderitaan. Mereka tidak percaya bila mereka mati, mereka sebenarnya tidak mati. Banyak mereka tidak percaya. Kenapa? Karena ilahi zaman ini, kata surat Yohanes, setan menguasai mereka. Kenapa setan boleh menguasai orang itu? Karena orang berdosa tidak ada kuasa. Dosa yang membuat setan bertahta atas kehidupan mereka. So untuk dibebas, Yesus datang untuk menyelamat. Kenapa orang tidak mau percaya pada Yesus? Dia mendatang untuk menyelamat kita dari dosa, supaya kita dibebas dari ikatan setan, dipindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Surga, nama kita di sana. Amin. Wah, berita baik. Haleluya. So, ada juga di dalam Alkitab kumpulan agama ya. Satu kumpulan agama di dalam Alkitab adalah kumpulan Saduki. Orang yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Di mana itu? Oke, dalam Markus pasal 12. Saya baca, tulis ya. Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Yes. Oke. Dengan ringkasnya. So datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus. Apa mereka tanya kepada Yesus? Mereka sebenarnya memberitahu Yesus tentang tidak ada kebangkitan. So mereka memberikan contoh daripada 7 orang adik-beradik lelaki. Seorang daripada 7 orang adik-beradik itu lelaki kawin dengan seorang perempuan. Tetapi dia mati tanpa meninggal keturunan. Mati tanpa anak. So di dalam hukum Taurat mengata, kalau abangnya mati meninggalkan istri tanpa keturunan, adiknya ataupun abangnya yang lain belum kawin harus menampungkan keturunan mereka, kawin dengan istrinya yang masih hidup itu.
supaya ada anaknya, meninggalkan keturunan, Pak. Jadi apa yang berlaku? Ketujuh-tujuh abang adik lelaki itu kawin satu perempuan itu tanpa ada anak, tanpa meninggalkan keturunan, semuanya mati. Akhirnya perempuan itu pun mati. Jadi ini adalah soalan orang Saduki kepada Yesus. Ayat 23, pada hari kebangkitan. Bila mana mereka bangkit, ya, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristri dengan dia. Betul? Soalan mereka masuk akal. Kau Yesus mengata ada kebangkitan orang mati. So, tujuh laki itu adalah suami kepada satu perempuan. Mereka akan hidup kembali, Pak. So, soalan kami bijak sangat. Mereka pikir mereka bijaksana. Siapa yang bersuami? Siapa punya suami? Siapa punya istri daripada 7 orang itu? Ya. So, Yesus menjawab mereka begini. Kamu sesat. You are lost. Kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena kamu tidak mengerti kitab suci. Ini Alkitab, ya. Dan kuasa Allah. Kamu tidak tahu tentang firman Tuhan. Kamu tidak mengenal Tuhan dan kuasanya. So kita boleh tanya diri kita, gereja. Hai gereja. Adakah kamu mengerti kitab suci? Dan kuasa Allah? Kalau tidak, banyak Kristen sesat. Sesat. Oh, tidak tahu ini, tidak mengerti. Percaya semua yang dia mau percaya. Semua orang kata, semua orang khotbah, dia percaya. Dia sesat. Ajaran sesat pun dia terima. Karena dia sesat. Kenapa? Dia tidak mengerti kitab suci. Dia tidak mengenal kuasa Allah. Apa kuasa Allah itu? Siapa yang membangkit Yesus dari kematian? Kuasa Allah, kan? Roh Kudus. So simple. Ya, oke, itu kata Yesus. Ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawini, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Oh, siapa yang belum kawin di sini angkat tangan. Oh, rugilah saya. Katamu, kata kita. Yesus mengata di sorga tidak ada orang kawin. Seperti malaikat. Malaikat ada anak cucu kan? Malaikat? Tidak ada. Jumlah mereka tidak pernah berubah sampai sekarang di surga. Begitu juga bila kita mati, dibangkit dan diberi tubuh yang mulia di surga. Kamu dan saya tidak ada anak cucu lagi. Jumlah kita sama. Seperti malaikat. Oh, jangan sedih kalau belum kawin. Sebab itu adalah kehidupan yang termulia sekali. Kamu tidak akan pikir untuk mau kawin. So, siapa mau kawin sekarang? Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Tidak mengapa. Saya pun belum kawin. Tidak apa. Kalau bolehlah jangan kawin. Kalau tidak boleh kawin lah. Siapa yang menghalang kamu? Tapi cari yang seperti cari yang ikut Tuhan. Amen. Penuh oleh Roh Kudus. Oke, tidak apa. Itu cerita lain. Ya. So, ini di surga. Ini hidup dalam kebangkitan. Hidup yang baru, ya, di surga. So, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, kata Yesus. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Kitab Musa, banyak kitab Musa. Satu dari kitab Musa adalah kitab Perjanjian Lama, Keluaran. Ini adalah tentang Keluaran. Dalam cerita tentang semak duri. In the bush, ya, burning bush.
Bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Kepada Musa lah. Allah mengatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dalam bahasa Inggris, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. I am itu adalah present tense. Saya buka kamus Melayu. Present tense adalah kala kini. Kala kini itu present tense. I am, bukan I was. So I was itu past tense. Saya buka kamus, tidak ada past tense. Apa? Kala dulu kan? Tidak tahu saya. So Allah adalah present tense. Berartinya di sini Yesus mengatakan, ya bukan Allah, orang mati. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia tahu manusia tidak mati, manusia adalah roh. Sepatutnya menyembah Allahnya hidup. Manusia hidup selama-lamanya. Tetapi sedihnya karena dosa, mereka dipisah dari kehidupan surga, daripada Allah. Mana dapat menyembah lagi? Nanti ujungnya dilempar ke dalam neraka. Itu orang yang dibangkit untuk penghakim, untuk hukumannya. So, Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dan Yesus lagi sekali mengatakan, kamu benar-benar sesat. Serius. So, kita harus merendah diri. Kita mendengar tadi ya. Kalau saya silap, kamu boleh betulkan saya. Saya akan pikir dan rujuk kepada firman Tuhan di mana saya silap. Saya bertobat kalau saya silap. Begitu baru Tuhan boleh membangun kita. Kalau saya mengatakan, saya pastor, jangan kamu ajar saya harus mengajar kamu. Saya sombong, saya tidak akan dibangun. Senang. Orang sombong tidak dibangun. Kalau kamu melayani Tuhan, jangan sombong. Harus tahan luka hati. Amen. Saya mengatakan kepada orang yang bertanya kepada saya, oh kamu tidak luka hati kah? Kamu tidak discourage kah? Kamu tidak hampa kah? So saya jawab, saya sudah, I am immune to all these hurts. Sudah kebal. Tidak masuk. Dia punya itu kebencian kah, kehampaan, tidak boleh masuk saya lagi. Apa kuncinya? Kita mendengar, bukan saya kuat. Tadi Patrick mengata, bukan dia kuat, tetapi dia kuat karena Yesus. Kita mengamen. Kalau kita boleh, karena Yesus. Confident kita adalah di dalam Yesus. Kalau kita berani adalah karena Yesus. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Roh Kudusku, kata Tuhan. Yes. Amen. Jadi itu adalah golongan manusia sampai sekarang ada. Mereka yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Ya. Jadi kebenarannya di sini, semua manusia akan dibangkit dari mati. Semua. Bukan hanya satu golongan. Tidak. Semua. Tetapi ini adalah di zaman akhir. Oke. Saya mau membaca dalam Kisah Para Rasul. Act of the Apostle. Pasal 24 ayat 14 sehingga 15. Ini adalah Kisah Para Rasul. Pasal 24 ayat 14 sehingga 15 dan 15. Kisah ini adalah orang yang beragama, mereka tangkap Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia memberita berita baik, pelik. Orang memberita berita baik ditangkap dan bawa kepada mahkamah. Tetapi banyak orang yang tipu di sana tidak dapat ditangkap. So, kita bukan mau menunjuk tangannya, bukan mau menghakimi. Oke. Jadi Rasul Paulus ditangkap oleh orang yang beragama. Dan orang yang beragama ini di dalam ayat 5 mengatakan, menuduh Rasul Paulus begini. Telah ternyata kepada kami bahwa orang ini, yaitu Rasul Paulus lah, adalah penyakit sampah. Kamu tahu penyakit sampah? Wabak. Penyakit yang membawa kematian, maut. Kepada rakyat. Seorang yang menimbulkan kekacauan.
di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang biadab. Ini biadab ini. Kata orang yang beragama. Kamu dengar bahasa orang yang beragama. Bolehkah bercakap begitu? Dengan susah. Tidak perlu jawab. Dan bahwa ia, yaitu Rasul Paulus, adalah seorang tokoh dari sekti orang Nazarin. The sect of Nazarene. Sekti adalah di sini mazhab, yaitu kumpulan golongan orang yang salah ajarannya. Itu tuduhan mereka di sini, ya. So, dan dia juga mengotor, mencemarkan bait suci, bait Allah, kata mereka. So, di sini jawab Rasul Paulus ayat 14 dan 15 di hadapan gubernur Kaisarea, nama dia Felix. Kata Rasul Paulus, tetapi aku mengakui kepadamu, dia mengatakan kepada gubernur di hadapan mahkamah itu, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dan menganut jalan Tuhan. Berarti dia menuruti jalan Tuhan. Di sini J, jalan J, huruf besar, Tuhan huruf besar. Tahukah saudara, di zaman Paulus ini kebanyakan daerahnya di luar Israel pun orang Kristen bukan dipanggil Kristen. Hanya satu tempat dahulu di pasal 11 di Antiok mereka dipanggil Kristen, itu kota Antiok dulu. Tetapi di banyak kawasan lain mereka dipanggil siapa? Orang jalan. Oh, ini kumpulan orang jalan. Kenapa mereka dipanggil orang jalan? Karena Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tiada siapapun boleh datang ke surga tanpa aku, kata Yesus. Seorang panggil orang Kristen, sebelum namanya dipanggil Kristen, orang jalan. Orang jalan mengejek-ejek. Ya. So, ini kata Paulus, yaitu jalan yang mereka sebut sekti, yaitu jalan yang salah, kata orang yang beragama. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab-kitab Nabi yang dipercaya oleh orang Yahudi lah. Ini perjanjian lama, ya. Tetapi kita tahu itu sudah digenapi oleh Yesus. Oke, ayat 15. Aku, kata Rasul Paulus, menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, yaitu orang Yahudi, ya, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Haleluya. Jadi akan ada kebangkitan semua orang mati di dunia ini. Baik orang yang benar dibangkit hidup semula, baik orang yang tidak benar dibangkit hidup semula pada akhir zaman. So ada dua kumpulan manusia di dunia ini. Betul? Jadi satu kumpulan orang benar. Siapa orang benar di sini yang angkat tangan? Berarti orang benar telah dibenar, tidak berdosa lagi. Dosa dia telah dihapuskan oleh darah Yesus. Mereka ini, kamu dan saya, telah dibenar oleh Yesus. Kamu dan saya tidak dapat membenarkan diri. Perkataan benar itu, Jesus is our righteousness. Hanya orang benar boleh masuk surga. So ini satu kumpulan yang akan dibangkit. Dan kumpulan yang kedua adalah kebangkitan orang yang tidak benar. Siapa orang yang tidak benar ini? Orang yang tidak benar, mereka yang masih tinggal dalam dosa dan terus mati dalam dosa. Mereka juga dibangkit. Ya? Dan mereka akan dihukum. Saya mau tanya, kamu dan saya dibangkit, adakah kita juga akan dihakimi? Are we going to be judged? Yes and no. Apa maksudnya? Karena Yesus mengatakan, siapa yang percaya kepada dia, pada Yesus Kristus, telah pindah dari tempat hukuman kepada tempat tidak dihukum. So kita tidak akan berhadapan dengan hakim
Siapa hakim itu nanti? Yesus Kristus. Yang duduk di tahta putih. The white throne. Kita tidak akan di sana. Siapa yang berdepan dengan hakim? Namanya Yesus Kristus. Yang menghakimi, yang duduk di atas tahta putih itu. Siapa yang akan berdepan dengannya? Semua orang yang tidak benar. So ini bahaya. Ini akan berlaku. Literally. Seperti kata firman Tuhan. Jangan campur, jangan kurang. Serius. So pastikan nama-nama semua yang belum bertobat, yang masih dalam dosa, bertobat sebelum terlambat. Dan percaya benar dengan Yesus. Ikut dia. Tak setia sampai akhir. Amen. So, ada dua kebangkitannya. Oke, saya mau membaca. Mungkin kita mengakhiri di sini. Wahyu pasal 20 ayat 1 sehingga 6 ya. Revelation, the New Testament. Wahyu pasal 20 ayat 1 sehingga 6. Oke. Ini adalah Rasul Yohanes. Di manakah Rasul Yohanes ini berada? Di pulau Patmos. Tubuh dia di sana. Tetapi roh dia dikuasa oleh Roh Kudus. Dibawa Roh Kudus ke surga. So di surga Rasul Yohanes melihat dan mendengar banyak visi di sana. Banyak kejadian. So saya mau membaca ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat kata Rasul Yohanes di dalam roh. Turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Jurang maut dalam Inggris adalah the bottomless pit. Oke? Bukan alam maut, bukan. Jurang maut. Ya? Dan suatu rantai besar di tangannya. Yang menangkap naga. Si ular tua itu. Yaitu iblis dan setan. Banyak gelaran juga setannya. Dia naga. Ular tua, iblis dan setan, yes, dan mengikatnya 1000 tahun namanya, yaitu, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia, siapa ia? Setan tadi ya. Jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. So, saya mau tanya, kenapa banyak bangsa-bangsa disesat? Itu sebab bangsa-bangsa bergaduh, berbunuh, menipu, dan scam di sini di sana di dunia ini. Kenapa? Siapa yang mengakibat semua kejahatan itu? Kejahatan. Mr. Setan. Kata orang Cina. Dia punya setan. Ise sih. Lu sehame. Wase. Yak. Tetapi ise setan. Isi setan. Itu cakap Cina lah dia. Itu olah tua itu. Dragon itu. Naga itu setan. Dan di sini mengatakan. Ya ditangkap dan dikurung. Di dalam jurang jurang maut itu pada berapa tahun? 1000 tahun. Tidak menyesat bangsa-bangsa. So saya mau tanya, kenapa banyak kacau bilau, kejahatan, keganasan dan tipu muslihat di seluruh dunia ini? Kenapa? Setan sangat hidup di dunia sekarang. Hanya boleh berkuasa atas mereka yang berdosa. Bolehkah setan berkuasa atas kamu dan saya? Tidak boleh. Tetapi dia boleh menyerang dari jauh. Apa yang diserangnya? Pikiranmu. Kenapa? Karena dia mau tipu kamu. Kenapa? Karena dia tidak ada kuasa lagi. Telah dibinasa oleh Yesus Kristus. Bila Yesus mati di atas salib itu. Perbuatannya pun telah dihapus oleh Yesus di atas salib. So banyak orang ditipu setan sekarang. Ada yang takut, ada yang takut, ada yang kena serang. Tipu.
It's a lie. So, katakan kepada dirimu, aku anak Allah. Di dalamku adalah yang besar daripada setan. Allah memihak aku. Kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Haleluya. Harus tumpang tangan kalau kamu merasa kena serang. Tumpang tangan. Tumpang. Katakan kepada daging ini, kepada tulang-tulang ini, kepada urat-urat darah, kepada semua anggota tubuh kamu. Katakan yang baik. Karena kamu ada pikiran Yesus, pikiran baru. Penting untuk membaca firman Tuhan kan? Yes. So, setan akan dikurung selama 1000 tahun. Nah, kemudian dia akan, di sini mengatakan kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Sedikit waktu lamanya. Bila setan ini dilepas pada sedikit waktu lamanya, kamu boleh baca apa yang dia buat dalam ayat 7 sampai ayat 10. Wahyu 20. Wahyu pasal sama, ayat 20. Ayat 7 dan ayat 10. Baca. Bila dia lepas sedikit waktu, dia akan sekali lagi mendatangkan kejahatan, menipu manusia ya. Oke, tidak mengapa. Ayat 4 sekarang kita baca. Lalu aku, kata Yohanes, melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atas tahta. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipancung kepalanya. Siapa jiwa-jiwa ini yang telah dipancung kepalanya? Siapa? Ingat, saya telah berkhotbah tentang penderitaan besar. Berapa lama penderitaan besar di bumi ini? 7 tahun. Soalannya kedua, dalam penderitaan besar ini, adakah gereja Tuhan masih di bumi? Di mana? Di surga. So, tetapi ada di dalam 7 tahun waktu penderitaan besar itu, ada manusia yang mulanya tidak percaya, itu sebab mereka ditinggal. Dan ada mereka diberi peluang oleh Tuhan juga, boleh bertobat dan percaya. Inilah mereka, tetapi mereka korbannya besar dibayar. Bila mereka bertobat dan percaya pada Yesus di dalam penderitaan besar itu, kepala mereka dipancung, dipenggal. Banyak mereka. Ini adalah mereka. Dilihat oleh Rasul Yohanes. Jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Siapa makhluk itu? Tidak menyembah binatang itu. Siapa binatang itu dan patungnya? Siapa? Antikristus yang akan menjelma di pertengahan penderitaan besar itu. Yang menerima tanda di dahi dan di tangan. Apa tanda itu? Itu tanda 666, Antikristus. Kenapa banyak Kristen masih hirau? Mereka takut, sudahkah tidak kita menerima tanda 666 ini? Kalau kita benar-benar Kristen dan mengetahui firman Tuhan, jangan khawatir. Sebab bila Antikristus itu memaksa manusia untuk menerima tanda 666 itu di dahi dan tangan mereka, kita tidak ada di bumi lagi. Kita di surga bersama Yesus, tidak akan dipisah. Haleluya. Amen, amen, amen. Ya. Dan mereka ini, siapa mereka ini yang dipancung dalam penderitaan besar yang mati itu? Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja selama 1000 tahun bersama Kristus dalam tubuh yang baru. Mereka dibangkit setelah penderitaan besar itu. Saya mau tanya, di mana kamu dan saya di sana? Adakah? Sudah ada. Sebelum mereka dibangkit, kita memang sudah dengan Yesus turun dari surga. Ya. Kedatangan Yesus kedua kali bersama kita dalam tubuh yang baru.
Ah, pada masa itulah Yesus membangkit mereka ini pancung yang percaya pada Dia di dalam penderitaan besar itu. Haleluya. Yes. Halo? Ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain, ada orang-orang mati yang lain yang belum percaya, yang tidak percaya, tidak dibangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Dan berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi ada 2 kebangkitan. Siapa di dalam golongan manusia yang termasuk di dalam kebangkitan yang pertama itu? Orang yang dipancungin tadi. Yang dibunuh di dalam penderitaan besar karena mereka percaya pada Yesus, kan? Dan kita yang sudah berada di sana bersama Yesus, kita bersama mereka juga akan memerintah di bumi ini 1000 tahun. Itu saya mau khotbah minggu depan. Oke? So, ada kebangkitan yang kedua. Berartinya setelah yang pertama itu, kebangkitan yang kedua siapa? Golongan siapa dia akan dibangkit dalam kebangkitan yang kedua itu? Siapa? Tidak, kalau kamu dan saya perjanjian lama ke perjanjian baru dibangkit di dalam kebangkitan yang kedua, kopos, mati. Kebangkitan kedua itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menolak Allah, menolak anaknya. Dibangkit untuk dihukum dan dilempar ke dalam lautan laut neraka. So saya akan jelas itu pada minggu depan. 2 kebangkitan, tetapi tidak sama zamannya. Oke? So, mereka ini akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Amin. Haleluya. So, semua manusia akan dibangkit. Pastikan kamu di dalam golongan manusia yang dibangkit dalam kebangkitan yang pertama. Kalau orang yang tidak percaya, belum bertobat, tidak percaya pada Yesus, taat setia kepada Yesus, mengikut Yesus, dia di dalam golongan orang kebangkitan yang kedua. Kalau mati tanpa bertobat, tidak ada peluang lagi. Dia di dalam jurang maut, ya, yang api yang menyala. So, saya mau bertanya sekarang, siapakah yang membangkit semua orang mati? Siapa? Yesus Kristus. Kan Yesus Kristus mengata, di dalam tadi aku adalah kebangkitan dan hidup, kan? So Yesus Kristus lah akan membangkit semua manusia dalam kebangkitan yang pertama dan kedua. So saya mau membaca ini di dalam Yohanes pasal 5 ayat 21 ya. Ini adalah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak. Siapa nama anak? Yesus Kristus. Menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Semua orang yang dimilikinya. Oke? Ayat 25 meloncat ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Ini bahasa Alkitab. Pada Tuhan, walaupun dia belum tiba, dia sudah tiba. Oke? Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Siapa nama anak Allah? Yes, very clear. Dan mereka yang mendengar akan hidup. Kamu dan saya akan mendengar. So kita akan bangkit hidup, berarti diberi hidup yang baru. Tubuh yang barulah. Oke? Ayat 26. Sebab sama seperti Bapa. Oke, saya meloncat ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu.
Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Semua manusia yang di dalam kuburan pada akhir zaman itu akan mendengar suara siapa? Yesus. Allah yang kita sembah hidup. Amen. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ini kumpulan yang pertama. Kebangkitan orang benar. Yang berbuat baik. Kristen berbuat baik tidak? Sebelum itu, walaupun kamu banyak berbuat baik, tetapi kamu belum percaya pada Yesus, ya tidak dihitung. Kosong. Karena kamu hidupnya masih orang yang berdosa. Yes. Tetapi sudah kita benar percaya pada Yesus. Kita benar-benar Kristen. Harus berbuat baik. Itu tujuan manusia ya. Berbuat baik. Yes. Dan bangkit. Dan juga bangkit untuk hidup yang kekal. Itu kumpulan yang pertama tadi ya. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. So ada dua kumpulannya. Right? Amen. So Yesus yang membangkit. Last sekali. Dan tidak pandai habis last macam mana. Oke. Yohanes pasal 10. Ayat 17 dan 18. Saya mau mengakhir dengan ini. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Oke. Bapa mengasihi aku, kata Yesus. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Apa maksudnya? Allah Bapa mengasihi dia. Kenapa Allah Bapa mengasihi dia? Allah mengutus dia, anak yang dia kasih untuk mati, Pak. Dan kata Yesus di sini, karena aku memberi nyawaku, dia matilah. Right? Betul? Tetapi dia mengatakan kemudian, aku menyerah nyawaku untuk mati. Untuk menerimanya kembali. Apa artinya? Saya juga akan mengangkatkan diriku hidup kembali. That's the meaning. Right? Tetapi, ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ayat ini mengatakan, nobody, tidak ada seorang manusia ataupun setan boleh mengambil nyawaku. Tidak ada seorang di dunia ini ataupun setan boleh membunuh Yesus. Itu sebab banyak kali kita membaca orang yang beragama mau merangkap dia, mengeliling dia, mau menangkap dia, membunuh dia lenyap dari kalangan mereka. Kenapa? Karena Yesus mengatakan saatnya belum tiba untuk dia mati. He has got an appointed time to live and to die and to act. So, ini Tuhan. Dia 100% manusia dan 100% Allah. Amin. Dia mengatakan, tidak ada seorang pun boleh mengambilnya daripadaku, nyawa dialah. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dia menyerahkan dirinya untuk mati. Untuk rencana Allah yang terbaik. Keselamatan manusia ya. Aku berkuasa memberikannya, menyerah hidupku untuk mati, dan berkuasa mengambilnya kembali untuk menghidupkan diriku, katanya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Yesus yang membangkit semua manusia. Not God, bukan Allah. Karena Allah telah memberi dia otoritas dan kuasa. Yesus adalah kebangkitan hidup. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan. Amen. Yes. Kita bertemu lagi minggu depannya. Tuhan memberkati. So boleh dengar di dalam Facebook ini berulang kali supaya kamu tahu. Dan kita boleh membincang soal jawab ya. Supaya kita tumbuh bersama. Tuhan memberkati. Amin.